Selamat pagi guys. Saat gue pusing, gue biasanya minum kopi. Dan kalau naik kereta belum sempat makan pagi, gue suka beli kopi minuman kecil namanya Whiteside rasa kopi. Ini adalah white milk Australia yang rasanya unik banget. Kopinya tuh unik banget rasanya dan gue nyaman banget. Konon katanya minuman ini sering habis di minimarket. Jadi gue udah survei juga dan memang cepet banget habisnya dibandingkan teman-temannya gitu. Jadi link gue taruh di bawah. Lo cobain minuman ini dan gak usah dengerin banyak omongan gue. Lo cobain aja rasanya. Semoga lo cocok dan ini bisa menemani lo saat lo lagi gak sempat makan pagi. Selamat mencoba. Halo, selamat pagi buat teman-teman semua. Kembali di podcast gue. Dan pagi ini sebenarnya suasana hati gue kurang bagus karena ada suatu hal, ya lagi-lagi soal keuangan ya. Ada hal yang berat, jadi gue nggak bisa cerita. Ya, cuman lagi mumet aja, lagi pusing. Ya. Tapi dari kepusingan ini sebenarnya gue mau bagi beberapa ide sih. Kalau lo semua yang lagi dengerin podcast gue adalah seorang Gojek driver atau Gokar driver, ya itu. Dan entah apakah ini menjadi mata pencarian lo satu-satunya atau karena lo udah punya pekerjaan tetap kemudian lo nyambi, ya. Maka gue bagi ada beberapa tips di dunia marketing yang rasanya lu semua baik sebagai driver tuh harus tahu, ya. Pertama, ini semoga bisa jadi menambah ilmu ya. Gue sendiri, ya disclaimer on ya, gue sendiri bukan seorang Gojek driver maupun Gokar driver atau in-driver ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita tahu juga gitu ya. Satu, orang gajian ini harus menjadi sasaran utama nih. Orang gajian itu di sekitar tanggal 25, 26, 27 itu sasaran tuh. 25, 26, 27, 28. Itu sasaran duit gede tuh. Sasaran duit gede. Nah, lo harus berpikir pada saat tanggal-tanggal itu. Kemungkinan besar setelah orang terima gajian itu mereka jalan-jalan tuh. Ya kan, jalan-jalan. Nah, apa ide yang lo bisa keluarin, lo bisa munculin dari kondisi tanggal duit keluar banyak tuh, tanggal tadi tuh, tanggal 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28. Nah, itu ide apa yang lo bisa keluarin di tanggal itu, ya. Entah lo nongkrong di mall, deket mall, entah lo yang memungkinkan orang menghabiskan uangnya pada saat tanggal-tanggal itu, ya, atau setelah tanggal itu. Karena kalau biasanya kalau udah mulai lagi-lagi ya, kalau udah mulai deket tanggal 25, 26, 27 dan 28, sebelum tanggal itu tuh biasanya duitnya tuh udah kering gitu. Duitnya udah kering. Maka lo harus cari cara di tanggal itu. Oke, satu itu ya. Jadi lo harus tahu tanggal-tanggal itu gitu. Kedua, ketika lo menjadi Gojek driver atau Gokar driver, ya di dunia virtualnya itu sebenarnya lo tuh kecatat sama Google Maps. Kadang-kadang kita ABN ini gitu. Karena lu pakai HP dan HP lu terhubung dengan Gmail dan Gmail lu itu mencatat, HP lu itu mencatat data lu kerjain, lu beraktivitasnya tuh kapan aja, jam berapa aja,
terus intensnya di jam mana dan segala macam. Sering kali orang gak pakai data itu gitu. Orang gak mau pelajarin data. Orang ngomongin data analitik dan segala macam, terus terkesima dengan gitu. Padahal di depan mata lo itu ada data analitik yang lo bisa pakai gitu. Dan lo bisa ngelihat kecenderungan lo, kapan lo beraktivitas, apa yang jam berapa yang ternyata gue kurang efisien. Itu kadang-kadang orang tuh nggak evaluasi di situ. Terima orderan yang ngikutin, nunggu aja gitu, nggak inisiatif, nggak ngelihat potensi. Ya tapi karena memang nggak punya data. Tapi bukan karena nggak punya data, nggak tahu datanya dapat dari mana. Padahal Google Maps itu menyimpan Anda, lini masa Anda itu mereka nyimpan. Harapannya lo bisa mempelajari dari situ. Lo bisa mempelajari kualitas lo harus standby jam berapa, lo harus istirahat jam berapa, lo paling baik keluarnya hari apa gitu. Semuanya tuh bisa dipelajari, membaca data gitu. Sayangnya hal itu gak ada yang ngajarin, atau bahkan memang gak tahu caranya ya. Jadi gua rasa coba lu mempelajarinya lewat lini masa itu untuk mengetahui potensi-potensi lu, kapan sebenarnya efektivitas lu tuh apa. Ada orang yang jadi Gojek driver atau Gokar driver itu pada saat dia malam hari gitu, karena tenaganya, energinya itu efektif. Dia paham, ya sebutannya orang kalong lah gitu. Tapi kan sekalong-kalongnya juga perhatiin baik-baik, dipelajari gitu. Dalam 1 bulan tuh di tanggal berapa duit mana yang paling kenceng gitu kan, dipelajari. Kalau kita ya jalanin hidup kita aja gitu, santai aja, jadi Gojek driver, jadi Gokar driver, udah jalanin aja hidup ini gitu, ya susah karena datanya nggak dipelajarin, di depan mata lagi datanya. Ya kadang kita tuh kurang aware ya gitu. Maka sengaja gue bikin podcast ini supaya teman-teman, rekan-rekan yang lagi dengerin gue, yang memang bekerja sebagai Gojek driver atau Gokar driver ataupun driver lainnya yang atau online, pelajari data yang ada di depan Anda sendiri gitu. Ya, data yang sangat mudah yang ada di Google Maps gitu kan. Dan itu Anda bisa nemuin di aplikasi HP Anda sendiri. Itu tinggal dipelajarin. Dengan begitu harapannya lo bisa mengenali potensi lo sebagai seorang driver gitu. Dipelajari, datanya ada, tapi harus dipelajari gitu. Dibaca, dibahasakan ya, supaya lo tahu, oh kapan gue harus berangkat, oh kapan gue harus bangun, oh kapan waktu gue yang paling efisien buat gue. Jadi bekerja bener-bener berasa passionnya gitu ya. Itu aja podcast gue pagi ini. Dalam keadaan gue yang lagi mumet, ada sedikit masalah. Tapi thank you buat teman-teman udah dengerin podcast gue. Tetap sehat, semangat selalu. Salam dari gue, Lembut Ambon.